Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya ingin membagikan firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-16. Judul khotbah yang saya bagikan adalah perubahan dimulai dari diri sendiri. Timotius merupakan seorang yang sangat luar biasa. Dia anak muda yang menggembalakan jemaat yang ada di Efesus. Dia dididik di dalam takut akan Tuhan oleh orang tuanya dan neneknya. Dan dia bertemu dengan Paulus dalam keadaannya untuk pergi melayani Tuhan. Kita bisa melihat dalam kitab 1 Timotius ini di mana Rasul Paulus mengingatkan Timotius bagaimana dia harus hidup di dalam pelayanannya. Bagaimana dia harus tetap fokus terhadap pelayanannya. Karena banyak orang yang murtad pada waktu itu. Karena ajaran-ajaran yang tidak sehat. Karena perilaku-perilaku yang tidak baik. Kita akan melihat apa yang Rasul Paulus tekankan di dalam suratnya kepada Timotius. Untuk Timotius lakukan dalam kehidupannya. Mari kita buka di ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Rasul Paulus menekankan sebuah latihan ibadah kepada Timotius. Maksud dari Rasul Paulus ketika ia menggunakan kata latihan ibadah, itu merupakan suatu respon yang ada di dalam diri manusia. Untuk mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Agar dia menjalani kehidupannya di dalam jalan-jalan yang benar. Di dalam jalan-jalan kesalehan. Agar dia tetap terus berjalan di dalam Tuhan. Kemudian Rasul Paulus mengingatkan bahwa ibadah itu mengandung janji untuk hidup yang ada pada sekarang dan hidup yang ada pada masa yang akan datang. Dan Rasul Paulus menegaskan bahwa karena janji di dalam ibadah, di dalam kehidupan kita terhadap perintah, kehendak Allah, yang membuat kita seharusnya semakin berjuang, semakin berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan dan meletakkan pengharapan kita kepada Allah Sang Juru Selamat umat manusia. Sehingga dalam keseharian kita, kehidupan kita adalah bukti respon dari hati kita kepada kehendak Allah yang Maha Kuasa. Ketika Rasul Paulus mengatakan dan menekankan untuk Timotius dapat melatih dirinya dalam ibadah. Kemudian ia mengingatkan Timotius kembali untuk menjadi teladan. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita tahu bahwa Timotius pada waktu dia menjadi gembala, dia masih muda. Dan kita tahu bahwa jemaat pada waktu itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Berasal dari usia yang berbeda. Tapi Timotius sudah menanggung sebuah tanggung jawab yang menurut kita anak muda saat ini cukup berat. Tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa jadilah teladan. Jadilah teladan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Perkataan, tindakan,
hubungan kasih kita kepada orang lain. Dan setiap aspek-aspek ini, maka ketika orang melihat, Rasul Paulus katakan, maka tidak akan ada yang merendahkan engkau. Hai pemuda, hai mahasiswa, ketika kita mau melakukan perubahan yang besar, maka milikilah teladan hidup. Milikilah nilai-nilai yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius untuk menjadi teladan di dalam setiap aspek-aspek kehidupan kita. Mulai dari perkataan, tingkah laku kita. Apakah kehidupan kita bisa menjadi sorotan oleh orang lain? Jadi ketika mereka melihat kehidupan, keteladanan, kesalehan kita, mereka memuliakan Allah. Tidak hanya diri kita yang diubah, tetapi orang lain akan berubah. Diri mereka akan berubah melalui kehidupan kita. Perubahan apa yang kita inginkan kalau bukan dari diri kita sendiri? Kemudian Rasul Paulus mengingatkan Timotius. Di ayat yang ke-14 dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Hal yang ketiga yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius, untuk jangan lalai terhadap karunia yang diberikan kepadanya oleh Allah melalui nubuatan dan oleh doa-doa para penatua. Ini penting, sangat penting. Ketika kita mengingat tentang tanggung jawab, tidak lalai, maka kita bisa mengingat kembali perkataan Tuhan Yesus tentang seorang Tuhan yang ingin berpergian, kemudian ia memberikan kepada hamba-hambanya talenta untuk mereka bisa kembangkan, untuk mereka bisa jaga. Kita tahu ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 3 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, dan ada yang diberikan 1 talenta. Semua mereka kecuali yang satu melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Mereka tidak lalai. Tapi yang satu, dia melalaikan pemberian dari Tuhannya. Dan pada akhirnya, kita tahu ceritanya, bahwa talentanya diambil daripada dia. Sama halnya nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius, untuk jangan lalai terhadap karunia yang diberikan kepadanya. Demikian juga kita sebagai anak muda, untuk jangan pernah lalai mengembangkan tanggung jawab, mengembangkan karunia yang ada pada kita. Mungkin kita bukan seorang gembala, mungkin kita bukan seorang penginjil, tapi saya percaya bahwa Allah menempatkan kepada setiap umatnya talenta-talenta untuk dikembangkan bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kehidupan kita. Talenta apa yang ada pada kita sekarang? Firman Tuhan mengajak kita untuk mengembangkannya. Kemudian Rasul Paulus mengingatkan Timotius di dalam ayat yang ke-16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Dia memberikan awasan kepada Timotius untuk mengawasi diri, perilaku kehidupannya, ibadahnya, dan mengawasi ajaran apa yang keluar dari mulutnya, apa yang dilihat orang, supaya dia menyelamatkan dirinya, menyelamatkan orang lain. Perubahan dimulai dari diri sendiri, maka perubahan yang besar akan terjadi kepada semua orang. Oleh sebab itu, ketika kita ingin melakukan perubahan, kita harus mengerti perubahan bukanlah suatu perubahan tanpa terjadinya perubahan, dan itu dimulai dari dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati.